Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan mengenai apa sih rantai Markov itu atau Markov chain. Pertama, kita akan kenali dulu definisi dari Markov chain. Markov chain adalah sebuah teknik perhitungan yang umumnya digunakan dalam melakukan pemodelan bermacam-macam kondisi. Teknik ini digunakan untuk membantu dalam memperkirakan perubahan yang mungkin terjadi di masa mendatang. Perubahan-perubahan tersebut diwakili dalam variabel-variabel dinamis di waktu-waktu tertentu, sehingga perlu untuk menyimpan nilai dari variabel keadaan pada tiap-tiap waktu tertentu. Model rantai Markov ini ditemukan oleh seorang ilmuwan Rusia bernama Andrew Andreevich Markov pada tahun 1906. Markov chains atau analisis Markov telah digunakan dengan berhasil terhadap berbagai macam situasi keputusan antara lain. Yang pertama, penyelidikan dan menganalisis dan memperkirakan perilaku konsumen terhadap merek tertentu atau peralihan mereka dari suatu merek ke merek lainnya. Perubahan sikap pelanggan dari pembayaran langsung ke pembayaran terlambat 30 hari atau pembayaran terlambat 60 hari, hingga hutang buruk atau kredit macet, perhitungan rekening, jasa persewaan mobil, dan perencanaan penjualan, dan sebagainya. Di dalam proses Markov, itu terdapat 3 prosedur. Yang pertama, yaitu menyusun matriks probabilitas transisi. Probabilitas transisi adalah probabilitas suatu merek tertentu atau penjual akan tetap menguasai para pelanggannya. Yang kedua, menghitung kemungkinan market share di waktu yang akan datang. Perhitungan market share di periode waktu kedua dapat diperoleh dengan mengalihkan matriks probabilitas transisi dengan market share pada periode pertama. Yang ketiga, menentukan kondisi equilibrium. Kondisi equilibrium tercapai apabila tidak ada pesaing yang mengubah matriks probabilitas transisi. Penggunaan matriks probabilitas transisi dapat menggambarkan kondisi-kondisi equilibrium. Menyusun matriks probabilitas transisi. Di sini kami memakai contoh pergeseran pelanggan merek sabun deterjen. Untuk memperoleh matriks probabilitas transisi atau matriks P, diperlukan pengamatan yang diteliti terhadap kondisi sistem yang diamati pada suatu periode berikutnya. Misalkan di suatu daerah dipasarkan 4 merek sabun deterjen, misalnya merek A, B, C, dan D. Tabel berikut menunjukkan data jumlah masing-masing merek pada periode pertama, perubahan jumlah langganan yang terjadi pada suatu periode, dan jumlah langganan pada periode kedua. Bisa dimisalkan beberapa data dari tiap merek ABCD. Dari merek A itu terdapat jumlah pelanggannya di periode pertama itu 220, merek B 300, merek C 230, dan D 250. Di kolom ini ada perubahan selama periode, yaitu pindah ke dan pindah dari. Dan yang terakhir ini ada kolom jumlah langganan tiap mereknya. Jadi seperti ini, merek A jumlah langganan periode pertama 220, lalu yang pindah ke merek A itu berjumlah 50 orang, lalu yang pindah dari merek A itu berjumlah 45, dan dijumlahkan maka akan mendapat total sebanyak jumlah keseluruhan merek atau jumlah pelanggan keseluruhan merek A itu 225. Jadi 220 ditambah 50 dikurangi 45 hasilnya 225. Seperti sedangkan yang lain itu juga sama, 250 ditambah 40 dikurangi 35 yang pindah dari D, merek D, jumlahnya menjadi 255. Dari jumlah pelanggan periode pertama semua total pelanggannya 1000, dan total dari akhirnya itu tetap 1000. Jadi bisa disimpulkan bahwa semua pelanggan ini tetap setia menggunakan merek ABCD ini. Dari tabel tersebut tidak diketahui berapa di antara 45 pelanggan merek A yang berpindah ke merek B, C, atau D yang ini. Kemudian dan sebaliknya juga tidak diketahui berapa di antara 50 pelanggan yang berpindah ke merek A berasal dari konsumen merek B, C, atau D yang ini. Oleh karena itu dibutuhkan informasi yang lengkap tentang perpindahan pelanggan dalam penggunaan sabun deterjen. Maka probabilitas transisi dari tabel sebelumnya adalah seperti ini datanya. Di sini terdapat ada kolom tambahan dari merek, pengurangan ke merek, dan juga kolom jumlah langganan periode kedua. Dari merek A terdapat
jumlah pelanggaran periode pertama yaitu 220. Ternyata merek A ini mendapatkan tambahan jumlah pelanggan sebanyak 40 dari merek B dan jumlah pelanggan 10 dari merek D. Kemudian, merek A ini juga mendapat pengurangan pelanggan yang dimana pelanggannya pindah ke merek B sebanyak 20, ke C 10, dan D ke 15. Nah, di sini kok 0, 0 jadi 175 pelanggan. Jadi pelanggan pada periode kedua jumlah pelanggan merek A itu 225. Kita buktikan terlebih dahulu, yaitu 220 dikurangi 20 dikurangi 10 dikurangi 15, maka hasilnya 175, dan totalnya yang didapat yaitu 225. Oke, selanjutnya untuk tabel menyusun matriks probabilitas transisi itu seperti ini. Karena probabilitas transisi membutuhkan suatu fraksi atau pecahan dari berapakah 175 perbandingan dari keseluruhan jumlah periode, jumlah pelanggan maksud saya. Jadi di sini bisa dilihat, oh ya, untuk yang menuju ini lanjutan dari ini yang pengurangan ke merek datanya. Kemudian A menuju B, di sini A menuju B yaitu 20 per 220 sama dengan 0,09. A menuju C yaitu 10 per 220 sama dengan 0,045. A menuju D yaitu 15 orang per 220 dari total keseluruhan sama dengan 0,068. Nah, tetap yang ini yang di A yaitu sisanya 175 dibagi 220 sama dengan 0,796. Jadi bisa dituliskan di sini seperti ini. Nah, untuk totalnya pasti 1 karena kita mencari dari setiap perbandingan dari setiap merek, dimana berapakah A ke B, berapakah A ke C, berapakah A ke D, dan tentu saja A ke merek A itu sendiri. Jadi nilainya 1. Jadi untuk proses selanjutnya, apabila perhitungan dilanjutkan, maka probabilitas transisi akan menjadi data yang bisa kita lihat seperti ini. Yaitu yang tadi datanya A ke A yaitu berapa persen, 0,796, yang A ke B berapa, 0,09%. Masih ada 0,09, yang C 0,45, dan seterusnya. Nah, ini dari tabel sebelumnya. Oke, selanjutnya kita mencari steady state dari matriks probabilitas transisi dari periode pertama ke periode kedua. Dari tabel sebelumnya itu berikut beberapa probabilitas dari tabel sebelumnya yang akan menjadi seperti ini. Itu probabilitasnya. Kemudian bagaimana cara kita akan menghitung kondisi steady state dari probabilitas sekian ini. Nah, dari matriks probabilitas transisi dari periode pertama ke periode kedua adalah sebagai berikut, di mana P2 ini berasal dari probabilitas yang ini dikali 2 atau dipangkatkan 2. Jadi ini kali ini sama dengan ini. P pangkat 2 sama dengan hasilnya seperti ini probabilitasnya. Kemudian untuk transisi dari periode pertama ke periode kelima adalah pangkat 4. Kenapa kok pangkat 4? Karena 1 ke 5 itu membutuhkan 4 kali transisi di sini. Jadi nilai dari sebelumnya pangkat. Jadi kita cari yang ini. P pangkat 2 di sini dikali P pangkat 2 jadinya sama dengan P pangkat 4. Jadinya seperti ini. Kemudian juga untuk periode pertama ke periode 9 itu membutuhkan 8 kali transisi. Jadi kita kalikan P yang sebelumnya, P8 ini dapatnya dari mana? Dari ini, P pangkat 4 dikali P pangkat 4 dikuadratkan. Jadi P pangkat 8 hasilnya seperti ini. Kemudian untuk periode selanjutnya yaitu periode 1 ke periode 17, yaitu P16 ini dari P pangkat 8 dikali P pangkat 8 hasilnya seperti ini. Kemudian untuk yang periode 1 sampai ke periode 33 itu P16 pangkat 16 jika pangkatkan P16 itu juga seperti sebelumnya caranya, idealnya seperti ini. Lalu untuk periode 1 ke periode 65 kita
itu membutuhkan 64 kali transisi. Nah, di sini 64 itu dapat nilainya dari ini, P pangkat 32 kalikan P kali 32 sama dengan ini. Nah, sampai di sini nilai probabilitas itu sama nilainya. Jadi di sini bisa dinamakan dengan kondisi state. Jadi nilainya itu sama tiap probabilitasnya. Oke, selanjutnya untuk materi berikutnya akan dijelaskan oleh Siva. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan tentang market share-nya. Bagaimana penerapan market share terhadap market share atau pangsa pasarnya. Nah, kita mengambil dari contoh yang sebelumnya ya. Jadi jumlah pelanggan pada saat itu terdapat produk A 220, produk B 300, produk C 250, produk D 250. Nah, ini jumlah pelanggan untuk periode pertama. Nah, untuk menghitung pangsa pasarnya, jadi produk A 220 per total pelanggan 1000. Nah, di 220 dibagi dengan 1000, hasilnya 22%. Sama juga untuk produk B, per total pelanggannya 1000, jadi 300 dibagi dengan 1000 sama dengan 30%. Sama D juga 230 dibagi 1000, 23%, hasilnya 250 dibagi 1000 sama dengan 22%. Ini juga hasilnya. Ini untuk pangsa pasar untuk periode pertama. Nah, jika kita sudah memiliki data detail untuk periode kedua, maka cara menghitung pangsa pasarnya juga sama, per 1000 juga, karena ini jumlah pelanggannya per 1000, total pelanggannya per 1000. Nah, ini hasilnya 25 per 1000, 23%, 90 per 1000, 19% seperti ini. Nah, ini kita sudah mendapatkan pergeseran pasar ya dari periode 1 ke periode 2. Jadi untuk produk A mengalami peningkatan, produk B mengalami peningkatan, yang produk C mengalami penurunan, produk D tetap, jadi produk A juga 22% ya. Nah, ini jika kita sudah mendapatkan detail pelanggan periode kedua. Namun, jika kita tidak mendapatkan detail pelanggan periode kedua, kita dapat menghitungnya dengan jumlah pelanggan periode pertama. Nah, disinilah peran dari rantai Markov-nya tersebut ya. Ini untuk cara penghitungannya. Ini data dari periode pertama. Ini adalah matriks transisi dari sebelumnya. Kemudian ini cara menghitung pergeserannya untuk periode keduanya, karena periode pertama tadi sudah mendapatkan pergeserannya dari yang sebelumnya cara penghitungannya matriks transisi. Nah, di sini market share di setiap merek pada periode kedua adalah perkalian antara market share pada periode pertama dengan matriks transisinya. Nah, jadi ini matriks ini adalah proporsi dari periode pertama dikalikan dengan matriks dari matriks transisinya. Nah, kita tentu sudah belajar cara perhitungannya ya. Jadi 0,22 dikali dengan 0,796 dijumlah 0,30 dikali 0,133 dijumlah 0,23 dikali dengan 0 dijumlah 0,25 dikali dengan 0,04. Nah, ini untuk menentukan merek A atau produk A nya. Untuk produk B juga sama, jadi baris dikalikan dengan kolomnya. 0,22 dikali 0,91 dijumlah 0,30 dikali 0,797 kemudian dijumlah 0,23 dikali 0,109 dijumlah 0,25 dikali 0,0. Nah, ini untuk merek produk A. Produk B, maaf, ini untuk merek produk B nya tadi. Untuk produk C juga sama, ini periode pertama dikali dengan ini garis dikali dengan kolom. Ini produk B juga sama, garis dikalikan dengan kolom, maka hasilnya seperti ini. Ini hasil dari periode kedua, pangsa pasar periode kedua. Apakah sama dengan hasil yang tadi? Sama. Kemudian kita menghitung ke periode ketiganya. Gimana? Seperti ini. Periode ketiga, jadi proporsi dari periode kedua dikali dengan satu buah matriks, karena satu buah matriks mewakili satu kali transisi. Jadi baris tetap dikalikan dengan ini. Hasilnya seperti ini. Itu periode ketiga. Untuk periode selanjutnya juga sama, caranya bertahap seperti itu. Ini untuk pergeseran pelanggan. Cara pertama untuk periode kedua. Kemudian
pergeseran pelanggan, cara kedua untuk periode ketiganya adalah perkalian dari mark share pada periode pertama dengan matriks transisi periode 1 ke periode 2. Nah, jadi matriks transisinya ini dipangkatkan 2 karena kita transisinya 2 kali, periode 1 langsung ke periode ketiganya. Hasilnya seperti ini, perkaliannya dari matriksnya dipangkatkan 2. Kemudian sama juga untuk perhitungannya 0,22 dikalikan seperti ini, 0,30 dikalikan ini. Ini adalah dari periode pertama, proporsi dari periode pertama ya, bukan dari periode kedua. Ini proporsi dari periode pertama dikalikan dengan matriks transisi yang sudah dipangkatkan 2. Nah, hasilnya seperti ini, sama juga. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurangnya kami mohon maaf. Semoga kita tetap dalam lindungan Allah, semoga tetap diberikan kesehatan, semoga kita tetap teguh dalam menjalankan ibadah. Amin ya rabbal alamin. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.